Hai teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Vina Veranika Barumanik dengan NPM 181500006, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas HKBP Nomensen Medan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang integral fungsi. Nah, sebelumnya meskipun dalam situasi yang sekarang yang mengharuskan kita harus tetap stay in home, saya harap teman-teman semua tetap belajar di rumah ya. Nah, jadi untuk mengetahui apa itu integral dan apa-apa saja rumus dalam integral dan bagaimana penyelesaian soal-soal integral, ikuti saya. Nah, jadi integral merupakan inverse atau kebalikan dari turunan. Sehingga untuk menemukan rumus integral, kita dapat berawal dari turunan. Nah, jadi turunan dari suatu fungsi y sama dengan fx adalah y aksen sama dengan f aksen x atau dy per dx. Dan notasi integral dari suatu fungsi y sama dengan fx adalah integral y dx sama dengan integral fx dx yang dibaca integral y terhadap X. Oke? Nah, jadi perlu teman-teman ketahui bahwa simbol dari integral yaitu ini. Seperti huruf S ya, teman-teman, atau ya seperti kuda laut. Canda ya. Oke. Yang biasa dilambangkan dengan C adalah 0. Jadi agar kita lebih dapat mengerti lagi apa itu integral, maka perhatikan turunan berikut ini. Nah, diketahui f1x sama dengan x kuadrat ditambah 5x dikurang 6. Dan f2x sama dengan x kuadrat tambah 5x tambah 12. Kita perhatikan di sini konstantanya yang berbeda. Oke, teman-teman, maka turunan dari f1x dan f2x adalah 2x tambah 5. Nah, mengapa 2x tambah 5? Dapat kita temukan dari sini. Jadi, di sini x pangkat 2. Nah, dia x-nya berpangkat 2. Jadi, dalam turunan, pangkat kita kalikan ke depan atau kita kalikan ke koefisien. Kemudian, pangkat kita kurang 1. Jadi, 2 dikali 1, 2, 2x, kemudian 2 dikurang 1 sama dengan 1. Jadi 2x. Nah, kemudian 5x. Dia berpangkat 1. 1 dikali 5, 5. Kemudian x-nya kita kurangkan dengan 1 pangkatnya. Nah, jadi 1 dikurang 1, 0. Jadi x pangkat 0 sama dengan 1. Jadi perlu teman-teman ketahui dan ingat bahwa bilangan yang berpangkat 0 akan menghasilkan nilai 1. Jadi 5 dikali 1 sama dengan 5. Oke, begitu juga dengan f2x. Nah, jadi pada fungsi-fungsi yang berbeda, konstanta diperoleh bentuk turunan atau derivatif yang sama. Nah, jadi operasi dari fx menjadi f aksen x atau sebaliknya dari f aksen x menjadi fx disebut dengan integral atau anti turunan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa integral itu adalah anti dari turunan. Oke, mengapa? Nah, nanti di slide setelah ini, slide berikutnya, pasti teman-teman akan mengetahui mengapa integral itu disebut dengan anti turunan. Oke, sekarang kita masuk ke integral tak tentu. Nah, jadi perlu teman-teman ketahui juga bahwa integral ini ada beberapa. Seperti integral tak tentu dan tertentu. Nah, jadi dalam integral tak tentu ini terdapat integral fungsi trigonometri, integral parsial, dan kemudian dalam integral tak tentu, dia memiliki batas atas dan batas bawah. Nah, jadi inilah yang membedakan integral tak tentu dengan integral tertentu. Jika integral tak tentu, dia tidak memiliki batas atas atau batas bawah. Sedangkan jika integral tertentu, dia telah memiliki batas atas dan batas bawah. Nah, jadi dikatakan di sini bahwa
Integral tak tentu atau antiderivatif adalah suatu bentuk operasi pengintegralan suatu fungsi yang menghasilkan suatu fungsi baru. Dan fungsi ini belum memiliki nilai pasti atau masih berupa variabel. Oke, teman-teman? Oke, next. Nah, jadi rumus-rumus integral tak tentu ialah integral dx sama dengan x tambah c. Yang kedua, integral fx positif negatif gx dx sama dengan integral fx dx ditambah integral gx dx. Nah, yang ketiga, integral x pangkat n dx sama dengan 1/n tambah 1 dikali x pangkat n ditambah dengan c. Yang keempat, integral kx pangkat n dx sama dengan kx pangkat n tambah 1 per n tambah 1 ditambah c. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal dari integral tak tentu. Yang pertama, diketahui integral 8x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 ditambah x tambah 5 dx. Selesaikanlah bentuk integral berikut. Nah, seperti ini penyelesaiannya, teman-teman. Jadi, 8x 3 tambah 1. Seperti slide sebelumnya di rumus integral poin keempat, di mana x, n, tambah 1 per n tambah 1. Nah, n di sini adalah pangkat. Jadi di sini pangkatnya ada 3, 2, dan 1. Nah, jadi 8x 3 tambah 1 per 3 tambah 1 dikurang 3x pangkat 2 tambah 1 per 2 tambah 1 ditambah 1x pangkat 1 tambah 1 per 1 tambah 1 tambah 5x tambah c. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa saya sengaja menambahkan atau menuliskan angka 1 di sini, agar teman-teman dapat lebih mengerti lagi. Nah, jadi setelah pangkatnya dijumlahkan, maka diperoleh 8x pangkat 4 per 4 dikurang 3x pangkat 3 per 3 ditambah x pangkat 2 per 2 ditambah 5x tambah c. Sehingga ketika kita sederhanakan, maka hasil dari integral 8x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 tambah x tambah 5 dx adalah 2x pangkat 4 dikurang x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 per 2 ditambah 5x ditambah dengan c. Nah, jadi dari sini, dari contoh soal ini, dapat kita lihat perbedaannya dengan turunan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, jika dalam turunan, pangkatnya itu dikali dengan koefisien, kemudian dikurang dengan 1. Nah, sedangkan dalam integral, dia pangkatnya kita tambahkan dengan 1. Nah, jadi itu ya teman-teman. Makanya dikatakan bahwa integral itu anti dari turunan. Oke? Next. Nah, di sini saya lampirkan latihan. Ada 2 soal ya teman-teman. Jadi soal ini dapat teman-teman gunakan untuk pelatihan di rumah agar lebih mahir lagi dalam menyelesaikan soal-soal integral. Nah, jadi dalam soal yang pertama, yang harus teman-teman lakukan terlebih dahulu adalah menyelesaikan bentuk perkalian ini. 2 dikurang 3x dikali 2x dikurang 3. Nah, jadi nanti teman-teman semua dapat selesaikan dulu perkaliannya. Kemudian begitu juga dengan bagian soal nomor 2. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke integral fungsi trigonometri. Integral tak tentu dari fungsi-fungsi trigonometri dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, integral cos x dx sama dengan sin x tambah c. Yang kedua, integral sin x dx sama dengan negatif cos x tambah c. Dan yang ketiga, integral secant kuadrat x dx sama dengan tangen x tambah c. Yang keempat, integral kosekant kuadrat x dx sama dengan negatif kotangen x tambah c. Dan yang kelima, integral tangen x kosekant x dx sama dengan negatif kosekant x tambah c. Nah, jadi rumus-rumus fungsi trigonometri ini
rumus-rumus integralnya perlu teman-teman semua untuk ingat agar dapat memudahkan teman-teman dalam penyelesaian soal-soal trigonometri nanti. Oke, selanjutnya. Nah, sedangkan untuk aturan integral tak tentu dari fungsi-fungsi trigonometri dalam variabel sudut AX tambah B dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, integral cos AX tambah B dx sama dengan 1/A sin AX tambah B tambah C. Yang kedua, integral sin AX tambah B dx sama dengan negatif 1/A cos AX tambah B ditambah dengan C. Nah, jadi ini adalah contoh soalnya, teman-teman. Tentukanlah integral dari 5 sin X tambah 2 cos X dx. Nah, jadi di sini integral dari sin X adalah negatif cos X, seperti yang telah kita bahas di slide sebelumnya. Jadi, kemudian ditambah integral dari 2 cos X adalah 2 sin X ditambah C. Jadi, ini merupakan soal yang gampang banget ya teman-teman. Jadi, mudah sekali untuk diselesaikan. Teman-teman cukup mengingat integral dari trigonometri, seperti yang saya katakan sebelumnya. Oke, soal berikutnya. Integral negatif 2 cos X dikurang 4 sin X ditambah 3 dx. Nah, jadi penyelesaiannya yang pertama kita cari integral dari cos X. Nah, integral dari cos X adalah sin X. Nah, jadi integral dari negatif 2 cos X adalah negatif 2 sin X ditambah, mengapa tambah? Nah, kan integral dari negatif sin X adalah negatif, maksud saya bahwa integral dari sin X adalah negatif cos X. Jadi di sini sin-nya bernilai negatif. Nah, kemudian integral dari sin kan negatif juga. Negatif cos X. Jadi, karena negatif bertemu dengan negatif, maka hasilnya menjadi positif. Nah, menjadi integral dari negatif 4 sin X adalah 4 cos X ditambah 3X. Oke? Nah, di sini ada latihan juga, latihan tentang fungsi trigonometri untuk teman-teman semua. Jadi, teman-teman dapat menyelesaikan soal ini di rumah ya, teman-teman, agar lebih mahir dan lebih mengerti lagi tentang integral fungsi trigonometri dan integral tak tentu juga. Nah, jadi semangat teman-teman, meskipun kita di rumah, kita harus tetap belajar. Jangan putus asa dan terus belajar, oke? Nah, jadi sekian saja penjelasan dari saya. Saya harap penjelasan yang telah saya lakukan tadi dapat menambah wawasan dari teman-teman semua dan dapat berguna dan dapat membantu teman-teman dalam penyelesaian soal-soal trigonometri ataupun soal-soal fungsi tak tentu dan soal-soal integral pastinya. Nah, jadi untuk akhir kata, saya ucapkan terima kasih buat perhatian teman-teman yang telah menonton video saya ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan pengucapan kata yang saya gunakan dalam penjelasan sebelumnya. Oke? Sampai jumpa teman-teman. See you.